Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Nugroho dengan NIM 211022167. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Beberapa percobaan statistika memiliki karakteristik yang sama dan generalisasi menjadi suatu rumus distribusi peluang. Contoh kasusnya ada observasi mengetahui sembuh atau tidaknya pasien yang menggunakan obat-obatan. Di situ kita dapat mengobservasi dari kualitas dari obat-obat tersebut. Apakah kualitasnya bagus atau tidak dengan cara melihat produk itu gagal atau sukses untuk menyembuhkan orang-orang. Yang pertama itu ada distribusi binomial. Untuk pengantarnya kita menggunakan percobaan Bernoulli. Bernoulli merupakan percobaan yang menghasilkan dua keluaran, yaitu sukses dan gagal. Dan sukses itu dilambangkan dengan P dalam kurung S, dengan P, dan gagal bisa dilambangkan dengan Q. P plus Q sama dengan 1. Jadi jumlah sukses dan jumlah gagal kita bisa definisikan dengan angka 1. Lalu ada Fx. Untuk rumusnya ini seperti ini, Fx bla bla bla. Apabila S muncul dan Y sama dengan 0, apabila G muncul, salah, saya ulangi guys lah. Ulangi lah. Harus lanjut banget, potong-potong edit. Y sama dengan 1 apabila S muncul dan Y 0 apabila G muncul. Itu adalah rumus dari mean, dan variansi. Contoh kasusnya kita ambil dari sebuah percobaan pelemparan koin dengan apabila muncul gambar maka dilambangkan dengan G dan percobaan sukses. Lalu apabila muncul angka, percobaan gagal. Di sini Y sama dengan 1 jika muncul gambar. Gambar kita bisa bernilai dengan setengah karena P plus Q sama dengan 1. Otomatis dari kedua variabel tersebut memiliki nilai setengah. Jadi untuk yang percobaan angka karena didefinisikan gagal juga nilainya setengah. Sehingga rumusnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke distribusi binomial. Ciri-cirinya hampir sama dengan Bernoulli, sama-sama dengan variabel independen, dan keluarannya hanya berupa sukses dan gagal di setiap percobaannya. Untuk distribusi binomial, di sini untuk sukses dilambangkan dengan S dan juga bisa dilambangkan dengan P. Dan untuk gagal bisa dilambangkan dengan F, juga bisa dilambangkan dengan Q. Terus rumusnya seperti ini. Nah, ini untuk deskripsi setiap simbolnya. Untuk P, peluang sukses dalam terakhir tunggal. Q, kita bisa cari dengan 1 min P. Karena tadi seperti Bernoulli, P plus Q sama dengan 1. Maka di sini dengan untuk mencari Q, kita hanya menggunakan P dengan 1. Untuk N, jumlah trialnya atau percobaannya, dan Y untuk jumlah sukses. Di sini sepertinya harus ditambahkan lagi untuk X, bisa dilakukan dengan jumlah kegagalannya. Contoh soalnya di layar sebelah kanan.
Sini saya mengambil contoh kasus dari sebuah alat, percobaan sebuah alat apabila dibanting itu akan rusak atau tidak rusak. Untuk peluang tidak rusaknya 3/4. Lalu kita memiliki 4 alat untuk dites banting. Lalu yang ditanyakan itu peluang dari 2 alat yang tidak akan rusak. Di sini X melambangkan peluang dari 2 alat yang tidak akan rusak. Lalu ada jumlah alat, lalu peluangnya di sini 2. Dan ini peluang awal dari sebuah alat tidak akan rusak apabila dibanting, yaitu 3/4. Lalu dipangkat dengan 2, yaitu peluang dari probabilitas 2 alat tidak akan rusak. 1/4 itu dihasilkan dari 1 dikurangi dengan P. Dalam artian 1/4 adalah Q. Kita mencari Q dengan cara 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Lalu dipangkatkan dengan 2. 2 itu jumlah probabilitas 2 alat yang tidak akan rusak. 4 dan 2 difaktorialkan, lalu 3 dipangkat 2 dan lain-lain, dan hasilnya 27 per 128. Lanjut ke distribusi multinomial. Percobaan binomial akan menjadi multinomial apabila tiap percobaan dapat memberi lebih dari 2 keluaran. Berarti multinomial sama saja dengan binomial, namun memiliki 2 output. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Sini saya mengambil contoh soal sebuah penerbangan, sebuah bandara memiliki 3 buah runway dan probabilitas sebuah runway dipilih oleh pesawat yang mendarat. Runway pertama memiliki kemungkinan 4/9, runway kedua memiliki kemungkinan 5/6, runway ketiga memiliki kemungkinan 7/18. Lalu yang ditanyakan, berapakah probabilitas 6 pesawat yang datang secara acak didistribusikan ke dalam ketiga runway tersebut. Pertama, runway pertama memiliki 2 pesawat, lalu runway kedua memiliki 1 pesawat, yang ketiga runway ketiga memiliki 3 pesawat. Sini kita inisialisasikan variabelnya dulu. Yang pertama X kita mengambil dari pesawat-pesawat yang ada. X1 bernilai 2, X2 bernilai 1, X3 bernilai 3. Dan P sebagai peluang dari pesawat tersebut mendarat. P1 memiliki peluang 4/9, P2 memiliki peluang 5/6, P3 memiliki peluang 7/18. Dan jumlah dari pesawat tersebut kita lambangkan dengan N. Lalu masuk saja dengan rumusnya. Kita masukkan dengan rumus yang ini, N adalah jumlah dari pesawat tersebut, terus X1, X2, dan seterusnya. Kita di sini memiliki jumlah runway 3. Kita masukkan semua di sini X-nya 2, 1, 3. Lalu di sini setelahnya kita kalikan dengan peluangnya. Tapi peluangnya akan dipangkatkan dengan jumlah pesawat yang akan runway. Dan terusnya seperti
sama aja seperti binomial, perhitungannya difaktorialkan terlebih dahulu lalu dikalikan dengan variabel berikutnya dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada distribusi geometrik. Distribusi geometrik melakukan percobaan berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 P. Dasarnya sama aja seperti percobaan yang sebelum-sebelumnya karena di sini semua distribusi memiliki dasar seperti percobaan Bernoulli. Namun di distribusi geometrik kita mengambil masalah dari banyak usaha yang berakhir pada sukses yang pertama. Banyak kasusnya yang diambil berbeda. Untuk rumusnya seperti ini. Dan untuk mean dan variasi distribusi geometrik rumusnya seperti ini. Jadi saya memiliki contoh kasus seorang mahasiswa yang akan menempuh ujian masuk sebuah universitas. Memiliki kesempatan yang menempuh sebanyak 3 kali. Menurut perhitungan dalam tiap ujian, ia akan lulus dengan peluang sebesar 60%. Lalu pertanyaannya pertama, berapa persen peluang bahwa ia akan lulus pada ujian yang ketiga? Dan yang kedua, berapa persen peluang bahwa dalam 3 kali kesempatan ujian ia akan lulus semua? Pertama kita jawab soal yang pertama. Gunakan distribusi dengan X sama dengan 3. X itu adalah kesempatan menempuh sebanyak 3 kali. Lalu P merupakan peluang dari mahasiswa itu akan lulus dalam setiap ujiannya, yaitu sebesar 0,6. Kita di sini kan 60%, kita desimalkan menjadi 0,6, maka diperoleh ini G merupakan kamu dari kegagalan. 3 adalah peluang, terus 0,6 merupakan peluang dari mahasiswa itu lulus. Masukkan rumusnya seperti ini, dan hasilnya 0,09. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Gunakan distribusi geometrik dengan X kurang dari sama dengan 3. Dalam arti berapa persen sih peluang bahwa dalam 3 kali kesempatan ujian ia akan lulus semua? Kita menentukan persen dari peluang tersebut, peluang mahasiswa tersebut lulus dari ketiga kesempatan ujian tersebut. Kita masukkan seperti ini, hampir sama aja, menggunakan sigma. Nol koma empat itu dihasilkan dari peluang di sini kan didefinisikan peluang mahasiswa tersebut lulus apabila kita mengurangi dari 100%, maka kita akan menemukan peluang mahasiswa tersebut gagal, yaitu dengan didefinisikan dengan 0,4. Di sini bisa dikalikan dan masukkan rumusnya seperti ini dan hasilnya seperti ini, memasukkan 36. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Poisson. Untuk dasarnya masih tetap sama saja seperti percobaan percobaan yang pertama Bernoulli. Namun di sini yang dihitung itu interval peristiwa tersebut dalam waktu tertentu. Contoh kasusnya itu peluang jumlah telepon yang diterima dalam kurun waktu 1 jam. Dan lainnya peluang gempa akan terjadi dalam suatu rentang waktu.
Langsung saja ke contoh soal. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu mesin perhitungan partikel selama 1 milidetik adalah 2. Berapakah peluang partikel melewati mesin perhitungan dalam 1 milidetik? Kita langsung masukkan ke rumusnya. Di sini sudah ada. Yang pertama ada mu. Mu kita bisa cari dengan cara mengalihkan lambda dengan satuan waktu. Di sini kita sudah ada rate munculnya atau partikel yang keluar setiap milidetiknya, yaitu 2. Lalu ada peluang dari 4 partikel, yaitu peluang dari setiap detiknya. Kita pangkat dari sini. Pangkat merupakan dilambangkan dengan Y. Ini adalah peluang 4 partikel dari mesin penghitung dalam 1 milidetik. Oke, dikalikan dengan E pangkat min 2. Min 2 itu didapat dari mu. Mu adalah jumlah partikel yang muncul di tiap milidetiknya. Lalu dibagi dengan 4 faktorial. Faktorial itu peluang dari 4 partikel tersebut. E merupakan bilangan Euler bernilai 2,71828. Kita hitung hasilnya seperti ini. 0,0902236. Sekian dari saya, terima kasih.